Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya sumber yang menarik banget nih. Wawancara Jay Sean sama Jay Shetty. Kita bakal coba kupas tuntas deh perjalanan karir bintang pop ini. Iya betul, mulai dari harapan orang tuanya yang imigran sampai lika-liku dia di industri musik global ya. Nah, iya. Tujuannya apa? Ya, kita mau cari pelajaran berharga soal otentisitas, soal gimana bertahan di tengah tekanan. Sip. Dan ini bukan cuma cerita sukses aja loh, tapi juga ada soal perjuangan internalnya dia, sisi rapuhnya, terus gimana dia akhirnya nemuin lagi api kreativitasnya. Wawancara ini ngasih kita lihat pemikiran Jay Sean yang jarang keungkap lah. Terutama soal identitasnya sebagai artis Asia Inggris itu ya. Persis, itu penting banget. Oke deh, mari kita mulai dari akarnya dulu. Orang tuanya kan pekerja keras ya, punya mimpi besar buat dia. Jason sendiri secara akademis oke banget. Sempat mau jadi dokter loh. Tapi ternyata musik R&B, hip-hop itu udah kayak mendarah daging ya sejak remaja. Iya, udah obsesi kayaknya. Dan yang menarik, pilihan kedokteran itu ternyata maunya dia sendiri loh. Oh, bukan paksaan orang tua? Bukan. Jadi emang ada semacam dualitas gitu dari awal. Di satu sisi, akademisnya bagus banget. Tapi di sisi lain, dia diam-diam ngulik musik. Niru rapper yang cepat-cepat itu. Terus bedah vokal R&B kayak Boyz II Men. Tekun banget. Wah, terus dia mulai sadar ada yang kurang ya di industri musik Inggris waktu itu? Betul. Kurangnya representasi Asia. Dia mikir, kok nggak ada orang kita ya di panggung gitu. Pertanyaan itu jadi pemicu ya? Makanya dia mulai ikut kompetisi-kompetisi bakat gitu. Tepat sekali. Dan dia sering jadi satu-satunya orang Asia di sana. Kayak waktu di Brixton Academy misalnya, puncaknya ya jelas waktu kolaborasi sama Rishi Rich dan Jugidi. Lagu Dance With You? Ah, iya. Itu legendaris sih. Legendaris. Dan yang bikin spesial, itu bukan lagu yang dibikin pakai formula gitu. Jujur banget, semua pengaruh musik mereka masuk, R&B, hip-hop, melodi Bollywood dari film ibunya, beat Punjabi dari pesta keluarga. Jadi sesuatu yang baru, tapi terasa rumah buat komunitas Asia Inggris waktu itu. Makanya, judul album pertamanya Me Against Myself jadi pas banget ya kesannya. Bukan cuma soal rapper lawan penyanyi dalam dirinya, tapi juga idealisme seni lawan tekanan industri. Dan juga perjuangan sebagai minoritas di mainstream. Lengkap. Dalam ya? Banget. Dia bahkan cerita, lirik lagu cinta kayak Good Enough itu sebenarnya kayak surat terbuka terselubung loh. Oh ya? Gimana tuh? Langsung ke industri, soal identitasnya diterima nggak. Keren sih caranya. Wah iya juga ya. Tapi habis itu jalannya nggak langsung mulus kan? Dia keluar dari Virgin Records. Iya, label besar padahal. Dia ngerasa visinya nggak sejalan aja. Terus sempet terkatung-katung gitu ya, nggak dapat kontrak baru. Itu pasti titik rendah banget buat dia ya. Banget. Dia ngaku ini manusiawi banget, dia sampai nyetir, nggak tentu arah, nangis sendirian di mobil, takut ngecewain orang tua juga kan, udah ninggalin kedokteran. Ya ampun, beda banget sama citra bintang popnya ya. Kontras banget. Ini nunjukin sisi lain ketenaran, ada kerapuhannya juga. Tapi justru di momen rapuh itu muncul titik balik yang nggak disangka-sangka ya. Cerita soal demo dari fans remaja itu gimana? Nah, ini dia. Bener-bener nggak terduga. Ketemu fans di acara meet and greet biasa, terus dikasih CD demo, dia dengerin di mobil, langsung suka sama beatnya. Terus dia kontak remaja itu, namanya Alan Sampson. Terus mereka kolaborasi. Iya, di studio seadanya, di gudang kebun rumah orang tuanya si Alan ini. Dan lahirlah lagu Ride It. Wow, lagu itu yang bikin dia bangkit lagi ya? Nggak cuma bangkitin karirnya waktu itu, tapi lagu itu terus hidup. Sampai viral lagi kan di TikTok bertahun-tahun kemudian. Pelajaran banget soal keterbukaan padahal tak terduga. Gila sih. Terus pengalaman menarik lainnya pas dia tembus pasar Amerika. Udah dapat kontrak sama Cash Money, label hip-hop gede. Malah dapet tamparan realitas dari petugas imigrasi. Gimana ceritanya? Petugasnya bilang aja, maaf, saya belum pernah dengar tentang Anda. Jelek banget kan? Itu langsung jadi pengingat. Oke, sukses di Inggris nggak berarti apa-apa di sini. Mesti mulai dari nol lagi, buktiin diri. Pengalaman itu justru bikin dia makin nggak terikat sama validasi luar, kayak tanggal lagu atau popularitas. Fokusnya balik ke proses bikin musiknya. Dia juga pakai analogi Sylvester Stallone sama Rocky ya.
Gimana tuh maksudnya? Intinya gini, Stallone kan bangga sama Rocky, meskipun udah bikin banyak film lain. Dia ngerangkul warisan itu. Nah, artis seringkali berantem sama hit masa lalunya yang terus diminta fans. Kuncinya, kata Jason, ya rangkul aja bagian perjalanan itu dengan syukur. Jangan lihat sebagai penjara. Jadi nostalgia itu kekuatan ya, bukan beban. Betul, memahami itu bantu dia menavigasi ekspektasi fans sambil tetap bisa berkembang sebagai seniman. Dan sekarang dia nggak cuma musik aja ya, udah merambah bisnis juga. Restoran, bar, gitu. Iya, tapi yang bikin dia semangat lagi justru gelombang baru artis Asia Selatan yang kayaknya mirip dia dulu. Oh ya, yang mencampurkan budaya mereka dengan sound global modern itu. Persis, energi dari talenta-talenta muda ini nyalain lagi semangat kreatifnya dia. Dia sampai rekaman album baru di India sama mereka. Wah, keren. Bahkan bikin label sendiri buat dukung generasi baru ini. Kayak siklus memberi kembali gitu. Sekaligus dia nemuin lagi percikan kreatif awalnya. Indah sih. Perjalanan Jason ini bener-bener ngingetin kita ya, betapa pentingnya tetap jadi diri sendiri, tahan banting, dan gak lupa kenapa kita mulai sesuatu. Meskipun ya, industri atau dunia luar coba narik kita ke arah lain. Betul banget. Dan pelajaran penting lainnya itu soal keterbukaan. Terbuka sama momen gak terduga kayak lagu Radit tadi, terus berani nunjukin sisi rapuh kita, dan ngerangkul semua bagian cerita kita. Yang sukses, yang gagal, semuanya itu bahan bakar buat tumbuh terus. Iya, benar banget. Tadi Jason ngomong soal ngerangkul Rocky-nya dia. Nah, buat Anda yang dengerin nih, coba deh pikirin, gimana caranya merangkul semua bagian dari cerita Anda? Termasuk mungkin hit yang tak terduga atau masa-masa sulit yang pernah dilewati. Gimana itu semua bisa bantu Anda buat melangkah maju dengan lebih otentik? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.